No, meskipun badai datang, rintangan menghalang, hati ini percaya kau selalu ada. Temanilah aku cerita jiwa-jiwa bersatu, arungi deras waktu, hadapi lika-liku dunia. Oh, kau selalu ada di senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama. Kamu pemantik jiwaku, berkobar penuh semangat, sambut langkah baru. Yeah, yeah. Apapun tantangan menghadap, bersama kita kan menang. Hati ini percaya kau selalu ada. Temani langkahku cerita jiwa-jiwa bersatu, arungi deras waktu, hadapi lika-liku dunia. Oh, kau selalu ada di senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama. Kau selalu temani langkahku, cerita jiwa-jiwa bersatu, arungi deras waktu, hadapi lika-liku dunia. Oh, kau selalu ada di senyumanku, hatiku takkan ragu, selamanya kita kan selalu bersama. FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Karena udah jam 12 siang, sembahyang puji Trisanyo dulu yuk.
kita suci. Om kesam suam dewa suara peran kita angkara mamuja suara papidya Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku santauya manasua dosa permadat kesam suamam om santi santi santi
Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, santai siang kali ini spesial banget ya. Karena di siang ini telah hadir di studio, kita akan ngobrol bersama ya. Ada Lovely Dayani, ini anak muda yang masih sangat-sangat muda bahkan aku bilang. Tetapi dia sudah berkecimpung di dunia bisnis ya, lebih tepatnya lagi di UMKM ya, di kuliner. Waduh, cocok banget siang-siang gini ngomongin kuliner, pasti lapar. Termasuk aku nanti nih kayaknya yang lapar ya. Baik, bagaimana sih pentingnya investasi melalui UMKM? Karena memang UMKM ini bisa menghadapi inflasi dan juga bisa tekan kemiskinan di usia muda. Wih, udah usia muda supaya nggak minta-minta lagi sama orang tua ya, nggak kekurangan lagi, uang jajan ada ya, pengen beli apa juga nanti bisa. Kita langsung aja ngobrol lah sama Lovely Dayani. Hai Frida. Halo Kak. Kabar siang. baik ya. Baik. Tapi ini kalau Frida kesini jadi apa ya, termotivasi juga sih untuk teman Pro 2 yang tentunya melihat bagaimana anak muda bisa gitu ya, mampu mengelola bisnisnya bahkan sendiri. Karena tadi aku udah nanya-nanya, ternyata dia memang sendiri loh ya. Tapi ya dibantu maksudnya sama pegawai sendirinya, ini dalam arti tidak ada orang tua yang bantu, atau mungkin ini bukan joinan sama yang lain, dia benar-benar sendiri. Nah, bisnis apa sih? Kita langsung aja tanya ya. Katanya ini kulinernya Iya, adalah betutu panggang Kak. wis betutu lagi ngomongin lapar ya teman Pro 2 ya. Aduh, Frida bawa testernya enggak? Nanti menyusul. Nanti menyusul Tadi ya. orderan lagi lame Lagi Kak. rame Nggak banget, tapi sempet. nyempetin mampir ke sini ya. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, ini awal mulanya kamu karena gabut atau gimana nih seorang Frida sampai bisa membuka pemikiran atau mungkin ada ide membuka UMKM betutu nih, gimana ceritanya Frida? Oke, jadi awal mulanya itu karena 3 tahun yang lalu itu saya baru wisuda Kak. Oke. Kebetulan wisuda jurusan perhotelan Uh-huh. dan lagi corona itu, jadi penciutan karyawan nggak mungkin kan. iya, Ada iya. yang nyari pegawai baru Pegawai, lagi. Jadi saya berpikir gimana caranya untuk bisa menghasilkan uang dengan cara berusaha sendiri gitu. Jadi saya memutuskan untuk belajar masak. Saya tekuni itu di bidang masak. Saya belajar buat betutu dan akhirnya saya jualan online dulu Oke. gitu. Dan berlanjut sampai sekarang Astungkare. Oke, belajar masak. Dulu kuliahnya nggak di ini? Enggak, hotel manajemen saya. Oh, di hotel manajemen ya. Iya. Akhirnya belajar masak maksudnya gimana? Online apa kursus atau sama rekan, sama keluarga atau gimana? Kebetulan paman saya bisa masak, jadi saya oke. ke Denpasar belajar sama dia, akhirnya Heeh. dipraktikkan terus, akhirnya bisa jualan. Oh, belajar masak sama paman. Pamannya Iya. juga punya bisnis serupa apa gimana? Ya sama dia. Oh, gitu. Ya. Tapi akhirnya paman mau ya sharing-sharing Iya, ya. mau ngajarin mau dia. ngajarin, syukurnya ya. Karena memang ini dia juga istilahnya apa ya?
mengambil ide makanannya atau masakannya ini betutu yang sama ya, Iya, seperti paman sama. gitu. Akhirnya belajar masak bisa tuh enak, jualan online sendirian. Iya, sendiri awalnya dibantu ibu saya, Oke. tapi karena ibu saya ada kesibukan kerja juga yang nggak bisa ditinggalin, jadi saya harus belajar untuk ngelola mandiri. Oke, Gitu. jualan online sejak 2021 berarti. Iya, 3 Oke. tahun lalu. Jadi kemudian sekarang sampai sudah katanya udah punya pegawai nih ya, atau mungkin Iya. yang sudah bantu sebanyak 2 orang. Nggih. Ya, itu tahun berapa kamu sudah mulai ngajak orang untuk bekerja? Kalau tidak salah 1 tahun setelah saya jualan itu saya udah ngerasa lumayan ada orderan, jadi saya perlu helper, jadi saya mutusin untuk cari temen Oke. untuk bantu. Berarti awalnya betutu karena ada paman yang bisa masak gitu ya. Ya, jadi saya itu tertarik untuk nambah skill saya gitu, karena sebagai perempuan pasti penting sekali untuk bisa masak kan Kak. Oke. Ya. Ini betutu nggak sembarang betutu, katanya betutu panggang. Emang mencari hal yang beda ya dari Iya. yang betutu-betutu yang ada. Iya, Kenapa? karena udah biasa kita beli betutu itu yang direbus kan, jadi saya biar ada keunikan dari produk saya, jadi gimana cara menciptakan produk yang Mhm. beda dari teman-teman yang lain gitu. Mhm. Jadi saya buatlah produk saya dengan betutu panggang, dipanggang dulu baru saya jadikan betutu gitu. Oke, dipanggang dulu ntar hilang. Enggak ya. Ya. Berarti itu ada hal pembedanya daripada produk makanan betutu-betutu yang mungkin sudah ada di sini. Tapi ini satu-satunya nggak sih di Bulalang, apa memang ada lagi yang serupa? Belum ada ya? Setahu saya belum, masih saya sendiri. Oke, kalau ayam panggang Banten mungkin ada ya. Iya. Ada ayam panggang, ada ayam guling ada ya. Iya. Tapi betutu panggang itu aku juga baru tumben denger nih ya. Kalau di pasar sih aku tahu ya teman Pro 2. Dan ini Frida sekarang yang pertama, mudah-mudahan dengan ada keunikan sendiri juga menambah katanya daripada customer ya atau pelanggan yang datang. Nah, Frida udah jalan nih beberapa tahun ya, sejak 2021 lalu. Tentunya seperti apa sih? Aku pengen, teman Pro 2 aku mau ngundang dulu untuk kamu. Buat yang mau nanya-nanya boleh banget di WhatsApp di 0811391054, di live chat RRI Digital juga boleh, atau mungkin live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Frida, Ya. kalau kita ngomongin bisnis UMKM kuliner ya khususnya ya, ini suka dukanya apa sih, Frida? Kalau bilang suka dukanya itu banyak banget sih Kak, dari kendala modal, karena saya masih modal kecil kan, untuk memulai itu emang sangat susah sekali. Saya pakai modal sendiri walaupun minjem dari orang tua saya. Oke. Setelah itu gimana caranya produk kita yang benar-benar belum banyak orang tahu itu menjadi kayak Banyak banyak ditauin gitu. Saya tuh nggak kenal malu ke kantor-kantor itu untuk- nawar-nawarin. saya bawa kartu nama, kadang-kadang Oke. kalau saya ada anggaran lebih saya kasih tester Tester. mereka gitu. Jadi cuma dengan cara itu saya untuk bisa orang-orang tuh tahu produk betutu saya gitu. Oke. Itu sih. Tapi pernah nyoba Car Free Day nggak kemarin? Kan lagi heboh-hebohnya awal-awal tuh ya, 2021. Jadi kebetulan sekarang karena saya udah balik, saya sempat pertukaran budaya keluar, saya udah balik, saya maunya aktif di dinas. Jadi saya udah gabung dengan Plut UMKM Buleleng oke. gitu. Jadi saya masih dalam proses gimana caranya saya untuk bisa aktif di pesta rakyat yang ada di Buleleng ke depannya, terus bisa masuk dan dapat kuota di Car Free Day gitu. Masih dalam proses Kak. Ya. Oke. Nanti pastinya kepengen ya, Ya, untuk untuk- lebih melebarkan lagi ya. Benar. Bagaimana bisnis kamu. Jadi istilahnya tadi kalau kata Frida aku tertarik nih. Dia mengesampingkan rasa malunya dia. Jadi dia nawarin ke kantor-kantor. Wih, sehebat itu dia ya. Ini mungkin anak muda juga harus dicontoh ya. Karena anak muda sekarang kan bermodalkan gengsi. Pendapat Frida? Iya, kebanyakan gitu. Tapi kalau kita mengedepankan gengsi, kapan kita maju gitu Kak. Jadi nggak usah gengsi,
selagi kita bertindak yang positif. Positif ya, oke. Ya udah teman Pro 2, kita break dulu ya. Jangan ganti frekuensi kamu, tetap dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Dan pastiin kamu juga bisa nanya-nanya ke WhatsApp di 0811399154, live chat RRI Digital, dan juga live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu. Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Hanya untuk status palsu denganmu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih, 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 widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Dan tekan kemiskinan di usia muda. Ngomongin UMKM nih ya. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp. Kita langsung aja tanya-tanya ke Frida. Selamat siang dari Mary. Hai Frida, gimana dong tips memulai usaha baru versi kamu katanya? Jadi menurut pengalaman saya tipsnya itu yang penting ada keinginan dibarengi dengan usaha. Yang penting action dulu, coba dulu dan konsisten Kak. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa untuk meminta kelancaran gitu. Oke, tapi menurut kamu sendiri ini terkait dengan passion ya Frida. Kalau Frida tadi kan mungkin awalnya dari nggak bisa masak ke bisa gitu. Penting nggak sih menurut Frida, misalnya aku masih bingung mau bikin usaha apa. Passionnya aku misalnya di baju, ya udah aku bikin usaha baju aja, apa memang ayo labrak aja yang lain atau gimana? Menurut Frida kayaknya lebih gampang yang ke fashion Kak, tapi dulu dari ya. pengalaman Frida karena masih zero banget knowledge-nya tentang masak, yang lebih gede itu keinginan untuk bisanya gitu. Kalau ada keinginan untuk bisa, Ya. pasti berproses kita dan pasti bisa gitu untuk Oke. berkembang. Iya, jadi keinginan aja ya teman Pro 2, kebulatan tekad kita seperti apa,
yakin kalau kita bisa gitu ya. Udah ya, udah dibahas. Terus ada lagi, hai Kak, dari Puspa. Kalau kita bicara tentang bisnis kuliner ya, tentunya kan ini semua orang perlu makan. Ini satu bisnis yang sangat bagus dong Frida ya. Iya. Tapi ada nggak sih katanya plus minus daripada bisnis kuliner ini, atau mungkin cerita deh jatuh bangunnya daripada bisnis kamu. Makasih katanya. Gimana nih? Oke, Plus jadi minus. plus minusnya itu karena di kuliner itu riskan sekali Kak ya. Iya. Beda sekali sama jualan baju gitu. Riskan basi ya maksudnya. Riskan. Oke. Jadi kita harus konsisten sama soal rasa, Oke. kebersihan, ketepatan waktu untuk pengiriman karena saya masih usaha online, jadi Ya. itu kepuasan customer dulu gitu. Jadi saya itu prioritaskan dulu. Jadi untuk soal rasa itu misalkan customer pada saat pesan di awal itu dia ngerasa enak, pesanan selanjutnya itu harus tetap bersih dan dengan rasa yang sama gitu, nggak boleh konsisten sampai ya. berubah rasanya gitu. Mempertahankan itu ya. Mempertahankan itu yang lumayan sulit gitu. Oke, jadi itu ya riskan masalah mempertahankan rasa. Iya. Apalagi dia online harus tepat waktunya ya. Nanti Iya. orang udah keburuan hilang laparnya kan Iya, gitu ya. emosi Frida ya, jadinya. emosi jadinya. Dan tidak repeat order lagi Iya, gitu ya. pasti. Mengutamakan bagaimana kepuasan pelanggan. Oke. Ada lagi dari Mila ya. Wah, ini mantep banget. Kalau untuk keuntungan berapa katanya? Wah, sini ratusan, jutaan, puluhan. Oh, gimana nih? Kan masih muda banget udah bisa menghasilkan cuan. Gimana Frida? Untuk keuntungan itu saya masih bersyukur sekali sih Kak, karena setiap harinya itu saya pasti ada orderan Grab, Gojek, karena setiap harinya itu orang tuh jam makan siang tuh pasti nyari nasi. Kadang juga kalau event-event penting tuh pasti hari ibu, Iya. hari Natal, kayak hari Idul Fitri, orang-orang yang pesan hampers tuh pasti nyarinya ke saya sebagian besar yang udah jadi customer saya gitu untuk hari-hari spesial. Untuk hari-hari biasa ya lumayan, Astungkare ada untuk saya sendiri, ada untuk saving juga. Saving. Dan hari raya itu dapat lebih juga Kak Astungkare. Di Ada hari-hari aja spesial, ya. ya. Oke, ya bisa lah teman berdua untuk menghasilkan sendiri gitu ya, nggak bergantungan lagi sama orang tua gitu. Oke, kita ke YouTube ya. Semangat Frida, semoga usahanya tambah maju Terima katanya kasih ya. ya Astungkare. Mantap, gimana kiat usaha biar mau berusaha? Biar yang lain juga mau berusaha buka usaha katanya. Nah, gimana nih Frida biar nggak anak-anak tuh pikirannya udahlah, nanti juga ada orang tua. Gimana nih menurut Frida? Kalau menurut pemikiran atau mindset saya itu dari keluarga manapun kita, dari keluarga yang menengah ke atas, yang standar gitu, kita tidak bisa bergantung terus-terusan sama orang tua. Orang tua itu akan semakin menua dan kita yang harus punya pemikiran untuk bisa ngerangkul orang tua kita ke depannya gitu. Apalagi nanti kita akan berkeluarga, nggak mungkin dong terus minta sama ibu bapak kita. Jadi gimana caranya kita nggak bergantung ke orang tua atau ke pasangan kita ke depannya. Jadi kita bisa berdiri di kaki sendiri. Dan dengan cara berusaha otomatis kita akan mampu untuk menolong orang. Nggak menolong orang dalam artian gede dulu, maksudnya menolong keluarga, orang-orang sekitar kita gitu. Kalau kita pas-pasan nggak mungkin kan kita bisa menolong sesama, paling cuma baru berpikir aja bisa membantu gitu. Oke. Ngomongin menolong orang, Frida juga salah satu sudah menolong ya, karena memang sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan ya, bagi 2 orang pegawainya begitu. Nah, menurut Frida sendiri sejauh ini Frida sudah istilahnya apa ya, bangga nggak kepada apa yang sudah dicapai Frida? Dari awalnya belum bisa ada pegawai, sekarang udah ada. Kalau bangga belum sih Kak, lebih ke bersyukur dulu karena saya masih pengen
improve diri saya dulu untuk bisa bantu Masih banyak lebih, belajar ya? Iya, belajar untuk jadi lebih baik dan berkembang lagi gitu. Mhm. Jadi masih ya bersyukur aja begitu ya. Iya. Mungkin nanti setelah ini ketika nanti bisa bertambah lagi pegawainya atau mungkin bisnisnya lebih berkembang kemudian lah menciptakan rumah makan langsung ya. Karena kan sekarang masih online ya. Iya, siapa tahu Siapa ke seperti depannya. itu mungkin baru akan merasa wah ini adalah perjuanganku yang selama ini sudah dilakukan. Nah, masih ada pertanyaan teman Pro 2 boleh banget kita masih mengingatkan untuk ke WhatsApp di 0811399154 dan juga boleh ke live chat RRI Digital maupun YouTube channel RRI Singaraja Official. Teman terbaik kamu, Hit Music Station Pro 2. Frida ya, dan kali ini di segmen terakhir tentunya ada beberapa kesempatan lagi untuk yang udah nanya-nanya di WhatsApp ya. Nah, untuk mana nih? Dari siapa nih? Dari Ayu ya, yang ada di Ahmad Yani. Oh, Ayu cuma support doang. Semangat ya Kak Frida, mudah-mudahan dilancarkan katanya. Terima kasih ya. Ayu. Kasih Ayu, nanti kapan-kapan main-main ya. Main-main ke sana maksudnya order gitu. Di Anturan ya, di Anturan. Iya. Oke ya, lokasinya di Anturan. Nanti bisa cek-cek aja ya di Instagram ada ya. Di Instagram ya teman Pro 2 yang utamanya yang mau nanti merasakan seperti apa sih ya betutu panggang ala namanya apa nih? Betul panggang Singaraja. Singaraja gitu Iya. aja. Oke, betutu panggang Singaraja. Nah, ada juga dari Ria di Sukasade. Semangat ya Frida. Aku juga sebenarnya pengen memulai usaha kuliner tapi takut gitu ya. Seperti apa sih Frida? Gimana caranya? Nah, takut juga. Ini gimana? Frida sempat mengalami takut juga. Iya benar, pasti setiap orang memulai itu susah dan ada rasa takutnya Kak. Tapi untuk Frida sendiri rasa penasarannya yang lebih gede dari rasa takutnya. Jadi kalau nggak nyoba dulu nggak tahu gimana hasilnya gitu. Jadi dicoba oke. dulu dan konsisten. Oke. Ya. Tapi menurut Frida udah jalan sejauh ini, menurut Frida ada nggak sih inovasi-inovasi baru yang untuk dalam bisnis yang Frida jalanin nih? Inovasi baru mungkin Tambahan menu atau mungkin apa? ya lebih ke tambahan menu mungkin dari menu dessert, minuman mungkin akan Ada. ditambahkan ya. Oke. Jadi selama ini adalah ada nasi campur betutu gitu ya? Ya, betutu utuh sama betutu potong. Oh gitu ya teman Pro 2 ya, jadi bisa dinikmati. Oke, ada lagi dua ya, ada dari siapa sih namanya nih? Oh ya, nggak ada namanya langsung. Kak maju terus pantang mundur. Aku bingung nyari-nyari namanya nggak ada nih ya. Maju terus pantang mundur katanya. Iya Terima dong, kasih, maju. Apalagi maju sekarang lagi terus. ordernya rame ya. Iya, harus Maju. lebih maju dan semangat. Gasken terus pokoknya ya. Ada lagi dari Nia, Kak Frida bisnis kuliner. Kalau apa nih? Kalau misalnya bisnis kuliner ini kayaknya agak-agak susah ya mencari selera pelanggan, karena kan memang selera pelanggan itu kadang-kadang berbeda ya, dari misalnya rasa pedas atau asin. Ini gimana nih Kak Frida katanya? Emang ya kalau orang kan mungkin menganggap kalau misalnya saya suka pedas terus saya nyoba betutunya Frida misalnya kurang pedas nih Iya. gitu. Nah gimana Frida tanggapan kamu? Jadi untuk jual produk makanan itu harus lebih banyak komunikasi ke customer Kak Kayak sebelum. tadi Iya, ya nanyain dulu ya. iya, nanya dulu Oh, sukanya apa, kita cari kesenangannya dia dulu. Suka pedas kita nggak boleh pelit sama Pelit cabai, cabai, meskipun cabai mahal tuh saya nggak tanggung ngasih. Nggak naikin harga, nggak juga, yang penting
kepuasan customer dulu gitu. Balik lagi ke kepuasan pelanggan ya. Iya, gitu. Begitu juga kalau mungkin ini ya, apa namanya, yang kurang suka pedas ya udah ditanya ya. Iya. Berarti bisa minta tingkat kepedasan begitu ya. Bisa. Oh bisa teman Pro 2. Tapi bahaya sih kalau yang suka-suka pedas, kasihan. Apalagi pas kemarin cabenya mahal ya. kali Kak. Gak apa-apa, demi kepuasan pelanggan benar. ya. Oke. Ya udah, dari ini sebenarnya kalau udah menghasilkan ya dari bisnis UMKM kuliner ini, tentunya bisa yang namanya membantu ya kita dalam pemasukan di usia muda ini gitu ya. Menurut Frida, sejauh ini pendapatannya, penghasilannya sudah ada yang bisa dihasilkan kah? Apa masih di saving dulu atau disimpan dulu untuk investasi masa depan? Iya, Gimana? untuk sementara saya saving dulu Kak. Oh, saving Jadi dulu. saya semakin banyak saya dapat jualan, saya berusaha untuk semakin sedikit mengeluarkan, dalam artian saya beli yang menurut saya penting dulu untuk usaha, untuk pegawai, untuk kemudahan saya dalam memasak di dapur. Selebihnya saya skip dulu. Oke, Iya. gitu ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk ya. Dari Harry, Kak Frida, apakah ini adalah tanda-tanda anak muda yang mengumpulkan modal demi untuk masa depan, yaitu membina rumah tangga katanya? Saya mungkin aja bisa ya. Karena kan dia saving, ya udah untuk modal nikah nanti. Gimana Iya. Frida? Ya, menurut saya sih savingnya ini untuk bantu keluarga dulu Kak. Bantu keluarga dulu. Setelah itu mungkin untuk astungkara saya pengen punya warung makan dulu. Oke, itu yang paling utama ya. Untuk Karena nikah itu belakangan dulu. dulu. Apalagi udah banyak yang dan gak mikirin nikah dulu lah ya. Iya. Mikirin pelanggan dulu nih, bagaimana semua bisa tercover ya yang mesen-mesen. benar. Oke, Frida udah mepet banget waktunya. Kita ke waduh, ini YouTube-nya malah banyak ya. Lala Bianca, semangat kakakku. Nah, ini siapa, adiknya? Iya, itu adik saya. Putu Budi, semangat katanya. Oh, ini adiknya juga apa gimana sih? Itu bapak saya kalau nggak salah. Oh, pakai akunnya bapak ya. Oke, makasih nih keluarga selalu mensupport tentunya ya. selalu. Di balik Terima usaha pastinya ada doa dari keluarga ya, dari orang tua, dari saudara juga yang tentunya bisa memberikan motivasi. Frida, untuk teman Pro 2 nih yang lagi dengerin, apa nih yang pengen kamu sampaikan sebagai closing statement yang mungkin bisa memotivasi dan menginspirasi mereka? Oke, untuk anak muda yang seumuran dengan saya dan yang di luar sana, ketika kalian punya keinginan atau mimpi yang besar, jangan pernah takut, terus optimis, berusaha dan lakukan yang terbaik. Oke, optimis, berusaha dan lakukan yang terbaik. Jangan takut katanya ya teman Pro 2 ya. Karena memang kalau kita udah takut pastinya kita juga nggak berani untuk mengambil tindakan ya, atau mencoba ini. Jangan lupa juga berusaha, lakukan yang terbaik, dan yang paling penting katanya Frida, diimbangi dengan doa begitu ya. Karena kalau kita tidak berdoa pastinya semua perjalanan juga tidak akan lancar. Makasih Frida ya udah Sama-sama, sharing. Aduh, aku senang banget bisa terbuka jadinya wawasannya ya. Sebenarnya kalau anak-anak muda seperti Frida semua mungkin ya bagus ya, tidak ada lagi kabar-kabar di luar sana ya yang menyebutkan kalau aduh ini ada video viral nih berantem ya. Aku sebenarnya gitu-gitu nggak pengen lagi mendengarnya. Mudah-mudahan kisahnya Frida ini bisa menginspirasi anak muda di luaran sana untuk berada di jalur yang positif. So teman Pro 2, aku Iren Amora dan juga Saya Fridayani. kita ketemu lagi di Santai Siang.